萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengambil sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkannya pada Xiao Yan dan berkata, "Ambil giok bintang ini. Di masa depan, saya akan dapat mengandalkan hal ini untuk menemukan Anda. Selain itu, jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat menghancurkannya. Saya akan bisa merasakannya." Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima sepotong batu giok tua dan meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih Feng Tua." Feng Zunze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Xiao Yan sambil perlahan berkata, "Bagi Yao Chen untuk menyampaikan metode Qi itu kepada Anda, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa ia menghargai Anda." Saat itu, sampah Han Feng mendambakan metode Qi ini, tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha pada dirinya, sesuatu yang secara alamiah disadari oleh Xiao Yan. Karena itu, hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama bertahun-tahun ini, dia secara pribadi melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan pelatihan Xiao Yan adalah yang sepi dan kejam, namun ia telah mengertakkan giginya dan bertahan. Agar dia dapat berjalan ke titik ini dari menjadi sampah klannya saat itu, kesulitan dan usaha yang dia hadapi adalah sesuatu yang orang lain kesulitan membandingkannya. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat luar biasa, tetapi mereka juga memiliki dukungan dari fraksi besar di belakang mereka. Namun, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Setelah saya kembali ke paviliun bintang jatuh, saya akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang fraksi di kota dunia bawah. Selama periode waktu ini, saya akan diam-diam melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen saat itu. Jika saya bisa mengumpulkan mereka, menyambar kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit. Feng Zunze berbicara. Meskipun kekuatan paviliun bintang jatuh cukup kuat, masih ada celah jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Hall of Souls. Selain itu, Hall of Souls misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu kekuatannya yang pasti. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan bahwa seseorang tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Chen tetapi juga akhirnya kehilangan seluruh paviliun bintang jatuh dalam prosesnya. Xiao Yan mengangguk. Hatinya jelas mengerti betapa menakutkan Hall of Souls itu. Tentu saja, dia tahu bahwa dia tidak bisa sembrono dalam hal-hal seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, sepertinya mereka akan kehilangan segalanya dalam prosesnya. Baiklah, kami terdesak waktu dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, Anda harus lebih berhati-hati ketika Anda sendirian di masa depan. Menurut dugaanku, sepertinya Feng Qing'er tidak akan menyerah pada darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Anda harus membayar lebih banyak perhatian. Setelah semua, suku surga setan Phoenix tidak memiliki beberapa karakter yang bagus. Jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus menghancurkan batu giok bintang. Feng Zunze berkata. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Setelah itu,
dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Dia mengangkat dagunya ke Lin Yan di samping. Tubuh mereka bergerak, dan mereka melompat dari belakang elang yang sangat besar dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghembuskan nafas saat dia melihat Xiao Yan dan Lin Yan jatuh ke langit. Tatapannya terkunci ke wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam, "Orang tua, saya akhirnya mendapatkan kabar tentang Anda. Yakinlah bahwa saya pasti akan menyelamatkan Anda kali ini." Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin liar naik dan elang besar memancarkan teriakan yang keras dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berubah menjadi badai yang dahsyat, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung, mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya menemukan Feng Zunze. Di masa depan, dia tidak lagi perlu terlalu bergantung pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sudah mampu menyelesaikan titik racun iblis di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menyempurnakannya sepenuhnya dalam satu upaya, dia tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Dou Qi yang terkandung dalam titik racun iblis terlalu kuat. Mengkonsumsinya sekaligus tidak akan sangat bermanfaat baginya. Langkah demi langkah penyempurnaan lebih cocok. "Xiao Yan, kemana Anda berencana pergi?" Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya, berbalik ke Xiao Yan, dan bertanya sambil tersenyum. "Di mana Menara Pil berada?" Xiao Yan dengan terbatuk kering. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan sedikit malu. Dia tahu bahwa Menara Pil terletak di tengah dataran tengah, tetapi dia tidak menyadari lokasinya yang tepat. Lin Yan memutar matanya ketika dia mendengar ini. Nama dari Menara Pil adalah sesuatu yang disadari semua orang di dataran tengah. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lokasi tempat Menara Pil berada disebut Kota Pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km Kota Pil adalah wilayah fraksi Menara Pil. Ini juga disebut daerah Pil. Masih ada perjalanan yang cukup jauh dari tempat ini sampai Kota Pil. Bahkan dengan menggunakan lubang cacing, sepertinya kita akan membutuhkan 1 bulan atau lebih. Lin Yan menyebarkan tangannya saat dia menjelaskan. Dalam hal ini, Anda akan memimpin. Mari kita cari kota dengan lubang cacing dulu. Setelah itu, kami akan bergegas ke Kota Pil. Xiao Yan tertawa. Itu memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu jalan untuk memimpin. Itu akan menyelamatkannya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Meskipun masih ada beberapa waktu sampai pertemuan Pil dimulai, dia masih harus menemukan dokter peri kecil dan Zian sebelum itu. Ya. Lin Yan mengangguk saat dia berkata, "Anda berencana ikut serta dalam pertemuan Menara Pil kan?" "Hehehe, kebetulan, klan Liu Qing juga berada di wilayah itu." "Liu Qing huh?" Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyum ketika dia mendengar nama akrab ini. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukan Anda dan sering berbicara tentang Anda. Namun, dia sekarang menjadi kepala klan dan memiliki status yang bagus. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak badan. Lin Yan tertawa. "Jika ada di sepanjang jalan, kita bisa pergi dan melihat orang ini." Xiao Yan tertawa. Dia juga merindukan teman-teman yang dia buat di Akademi Batin saat itu. Lin Yan mengangguk. Punggungnya gemetar dan sepasang sayap Dou Qi diperpanjang. Sayap-sayapnya mengepak dengan cepat, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya.
Ini adalah dunia yang misterius. Awan tak berujung berlama-lama di atas langit yang jauh, memberinya penampilan surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat padat. Efek pelatihan di tempat ini kemungkinan akan jauh lebih baik daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Kadang-kadang, beberapa sinar cahaya akan menerobos langit. Awan kuat yang samar-samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika berada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung sama seperti pedang besar yang menembus awan. Jika seseorang mengangkat kepala dan melihat-lihat, orang akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncaknya dalam awan dan kabut yang berlama-lama. Ada sebuah batu hijau bulat yang terletak di puncak gunung tempat kabut berlama-lama. Sesosok duduk bersila di atas batu. Kedua tangan tokoh itu membentuk segel pelatihan. Sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan, banyak zat seperti ki yang menempel di ujung hidung figur tanpa hamburan. Sosok itu mengenakan baju hijau. Itu bukan diisi dengan kemegahan, tetapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi rileks. Pinggangnya yang kecil dan lembut diikat dengan lembut oleh sabuk kain berwarna ungu pucat yang menggambarkan lekuk-lekuk yang bergerak dari pinggang yang lembut itu. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen tenang yang tidak kalah dengan Feng King Er. Sepasang mata yang cantik menunjukkan secercah aura halus. Dalam sekejap, tampak seolah-olah kemarahan besar dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan tidak peduli ini. Wanita seperti itu muncul seperti peri atau lotus yang jelas tak terkontaminasi di dunia maya. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam perasaan berkabut, langkah yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelai. Seorang wanita seperti ini, yang sepertinya dilahirkan dari aura spiritual alam, kemungkinan akan menghasilkan beberapa pria yang merasa malu ketika berdiri di depannya. Energi alam sekitarnya berlama-lama di samping gadis ini, muncul seperti bintang-bintang yang mendukung bulan. Energi memasuki tubuh sesuai keinginannya. Pelatihan yang tenang ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata cerdas wanita itu, yang cantik, yang telah ditutup, perlahan-lahan dibuka. Setelah membuka matanya, secercah api berwarna emas langsung melintas melalui mereka. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar bersamaan dengan munculnya nyala berwarna emas ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa ini, bahkan energi alam sekitarnya menjadi sedikit lamban. Bahkan sedikit bergoyang. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosok jangkungnya tampak sangat mempesona. Dia memutar kepalanya sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, "Ling tua, tunjukkan dirimu." Senyum seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa. Bahkan alam sekitarnya menjadi sedikit lebih cerah karenanya. Sebuah bayangan di belakang wanita itu mulai perlahan-lahan bergoyang setelah kata-kata wanita itu terdengar. Segera, itu berubah menjadi sosok lansia. Dia dengan hormat membungkuk kepadanya saat dia tertawa. Persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. "Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan." Wanita itu tidak berkomitmen sedikit menjilat ini. Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang mendarat di dahinya saat dia bertanya, "Apakah ada masalah bagi Ling lama untuk datang ke sini? Saya yang lama tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa." Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah lama. Itu Ling Ying, yang dulu pernah melindungi Xiao Yan saat itu. Adapun wanita halus di depan ini, siapa lagi yang bisa membuat Xiao Yan memikirkan setiap hari selain Sun Er? "Saya tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan." Sun Er secara acak berbicara. Dia mengangkat tangannya dan kabut berlama-lama berkumpul di telapak tangannya. Segera,
itu berubah menjadi wajah yang halus dan tampan dari seorang pria. Senyum yang langka dan hangat terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat wajah ini. Ling Ying juga tertawa ketika mendengar ini. Dia dengan girang berkata, "Saya pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang harus saya katakan." Mata Sun Er terdiam di wajah pria itu yang diaglomerasi dari kabut. Matanya yang cantik melirik Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Semoga." "Berbicaralah." Ling Ying terbatuk perlahan dan perlahan berkata, "Menurut berita terbaru yang saya dapatkan, seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara dataran tengah." Engah. Kabut yang telah berkumpul di wajah seseorang tersebar. Tinggi, sosok melengkung seperti bergetar lembut pada saat ini. Beberapa saat kemudian, dia menghirup nafas lembut dengan udara dingin dan bertanya, "Apakah Anda yakin?" "Dari apa yang saya pikirkan, ada peluang bagus bahwa itu dia." Ling Ying tersenyum sambil menjawab, wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilannya yang indah dan elegan saat ini mengandung sukacita yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Jejaknya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun. "Berikan perintah bahwa saya akan meninggalkan alam Gu." Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.